Ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online, terus kita mencoba untuk menghapus seluruh data di kontak handphone kita, termasuk aplikasinya, apakah aman atau tidak dari penyebaran data. Maka dari itu, di sini kita harus perhatikan dan beberapa jenis aplikasi pinjaman online juga ini kan ada dua jenis ya. Tergantung kita ini pinjam di mana. Karena setiap orang yang gagal bayar ini berbeda-beda ya kekhawatirannya, mulai dari takut disebarkan datanya, ada juga yang takut didatangi oleh DC lapangan. Ya, ketika aplikasi pinjaman online yang kita pilih yang ilegal misalnya ya, maka kemungkinan sangat besar sekali jika si aplikasi pinjaman online yang ilegal tersebut, yang tidak resmi tersebut, ketika kita telat ataupun gagal bayar, itu bakalan menyebarkan data. Hal itu sudah sering banyak terjadi ya, mulai dari ke WhatsApp ya, terus KTP kita juga disebarkan, bahkan kadang-kadang ada juga yang dituduh maling ya, mengambil uang tidak mau bayar. Nah, itu biasanya yang menyebarkan data seperti itu adalah aplikasi-aplikasi pinjaman online yang tidak resmi ataupun ilegal. Kemudian untuk aplikasi pinjaman online sendiri yang resmi ataupun yang legal resmi OJK, itu biasanya sekalipun kita telat bayar, gagal bayar berapa bulan pun, mereka tidak bakalan menyebarkan data kita kemana-mana karena mereka memiliki aturan dari pemerintah. Sehingga sekalipun kita gagal bayar, tidak akan disebarkan datanya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menghapus seluruh data kontak yang ada di HP kita termasuk aplikasinya, baik ketika kita pinjam uang di aplikasi pinjol yang ilegal ataupun juga yang resmi yang legal. Jadi gini, ketika kita mau meminjam uang di aplikasi pinjaman online, mau yang resmi ataupun yang tidak resmi saat melakukan pengajuan pinjaman, maka di situ data kita sudah diketahui oleh aplikasi si perusahaan tersebut. Maka mulai dari kontak-kontak siapapun yang ada di HP kita ya, kemudian juga KTP kita itu sudah terlihat di sana dan datanya itu sudah tersimpan di orang-orang yang memiliki perusahaan aplikasi pinjaman online tersebut. Entah itu di data pinjol ilegal ataupun juga yang resmi, yang legal. Maka dari itu, ketika kita gagal bayar, maka sekalipun kita menghapus seluruh data yang ada di aplikasi pinjol tersebut dan termasuk kontak-kontak yang ada di handphone kita, maka hal tersebut tidak akan berhasil karena data-data pas kita melakukan pengajuan pinjaman itu sudah ada datanya di sana, sudah tersimpan. Sehingga sekalipun kita berusaha untuk menghapus data-data yang ada di handphone kita, termasuk aplikasi dan kontak-kontak teman-teman yang ada di kontak handphone kita, itu tetap ada datanya di sana. Maka dari itu, untuk menghapus data-data di handphone kita termasuk kontak, itu bukanlah sebuah solusi untuk menghindari dari yang namanya kejaran pinjol yang galbay ya. Maka dari itulah, ketika nanti kalau misalnya kita pinjaman online-nya itu galbay, termasuk yang ilegal ataupun yang legal, itu akan berbeda dari segi penagihannya ya. Mulai dari DC lapangannya yang biasanya yang galak itu adalah yang dari yang ilegal. Kalau yang legal itu biasanya mereka baik-baik ya. Sehingga kita bisa bernegosiasi lah kalau misalnya dengan yang resmi. Tetapi kalau yang ilegal biasanya tidak didatangi tapi akan menyebarkan data. Biasanya kejadiannya yang paling banyak seperti itu.